Sistem arang tradisional. Itu ada karyawannya yang bernama Kang Rahman. Ini bosnya ini. Ini bosnya lagi mengoker-ngoker arang. Oh, halo. Perkenalkan dulu, Mas. Nama Sahrial. Sahrial. Namanya Sahrial. Ini produksi arang ataupun carcol katanya. Bahasa Inggrisnya carcol ya. Tapi masih menggunakan metode tradisional, guys. Nah, ini. Alatnya cuma apa ini? Irik. Ada irik dan di sini sistem pembakarannya seperti ini. Sebentar, saya mendekat terlebih dahulu. Ini tempatnya sangat ewoh sekali nih. Nah, ini bisa dilihat sendiri untuk cerobongnya ini menggunakan bambu, dan untuk pinggir-pinggirnya juga masih menggunakan bambu, guys. Jadi apabila ingin usaha ini sangat memungkinkan sekali di desa seperti itu. Ini untuk pembuatannya. Ini juga untuk rumah-rumahnya ataupun atapnya juga masih sederhana sekali. Ini saja masih menggunakan kayu mahoni ataupun batang mahoni yang ada di kebun seperti itu. Dan ini iriknya ada 3. Ini di pinggir jalan ya. Nah, ini baru proses pembongkaran. Kira-kira pembongkaran berapa ton ini, Mas Sahrial? Paling ini 1 ton 200, Mas. Ini 1 ton 200 dengan harga per kilonya? Per kilonya untuk kayu keras kita di harga 3.500 per kilo. Untuk jenis kayu asam itu 4.500 sampai 5.000 per kilo, Mas. Oke. Ini untuk tempat pembakarannya berapa meter ini, Pak Sahrial? Oh, ini yang ini kecil, ini 1,5 meter kali 3,5 meter yang ini. Ini kapasitas nanti kurang lebih dapatnya sekitar 6 sampai 7 kintal ini. Soalnya ini lebih kecil ukurannya, Mas. Untuk kelemahan menggunakan metode tradisional itu apa? Kelemahannya itu ya cuman kita harus seling ini indah-indi gitu loh. Ngomong kayak orang ngomong gitu. Soalnya ini kan kalau sistem manual kan nanti kan ada amblongnya, ada bolongnya gitu, Mas. Jadi kita harus istilahnya sering kontrol, terus kita ngecek ada yang bolong, ada yang bocor, kita tutup kembali supaya tidak bolong lagi gitu, Mas. Untuk pembuatannya berapa hari, Pak Sahrial? Ini biasanya untuk yang ini biasanya 6 hari. 6 hari sampai 7 hari. Kalau yang ini sudah dibongkar ini kurang lebih 8 sampai 9 hari, Mas. Ini kapasitas kayu kurang lebih 8 sampai 10 kubik. Dengan hasil kalau maksimal itu bisa 1 ton 200 untuk yang sudah jadi arang seperti ini gitu. Kurang lebih segitu, Mas. Ini bisa dilihat sendiri untuk hasil arang tradisional ya. Ini juga tidak kaleng-kaleng hasilnya, sama dengan arang-arang yang dibuat sudah basic pabrikan. Dan untuk penjualan ini bagaimana untuk penjualan? Untuk penjualan kita ada 2 mode. Yang mode pertama itu kita ke pasar lokal. Pasar lokal di daerah terdekat kita, dan juga ada daerah tetangga kita gitu. Maksudnya beda kabupaten gitu, beda kecamatan kan gitu. Dan alternatif kedua kita melayani pabrik juga, Mas. Pabrik untuk ekspor biasanya kan, tapi untuk ekspor itu arangnya tertentu, biasanya untuk arang jenis kayu asam, duku, terus rambutan, kopi ya, seperti itu yang keras-keras, Mas. Kalau untuk pasar lokal sembarang kayu bisa, yang penting kayu keras gitu. Ya, seperti itu untuk penjualan. Berarti untuk penjualan sendiri masih gampang sekali nih untuk arang-arang. Untuk
arang penjualannya masih gampang, soalnya kalau arang itu tidak ada matinya istilahnya, karena semuanya masih membutuhkan dan minim pembuat itu untuk arang tersendiri. Nah, kalau ada teman-teman ini kira-kira yang ingin membuat usaha seperti ini, kira-kira modalnya berapa, Mas? Modal untuk sebenarnya untuk arang sistem manual itu minim sekali. Soalnya mungkin di daerah tertentu atau di daerah jenengan istilahnya itu banyak limbah-limbah kayu di kebun ataupun di pekarangan rumah, ya kayu-kayu yang tidak bisa dimanfaatkan untuk bangunan gitu loh Mas. Itu kan bisa dibikin arang kan. Soalnya untuk arang itu kayunya istilahnya kayu sembarang itu bisa, cuman kan beda kayu beda kualitas kan gitu Mas. Berarti tidak ada patokan modal berapa gitu? Oh tidak ada, yang penting kalau istilahnya ada limbah kayu kita bisa bikin arang. Nah, ini baru di packing ya. Sebelum di packing diirik terlebih dahulu supaya bersih. Nah ini kemungkinan Sabtu diambil nanti. Sabtu diambil dengan nota kurang lebih 3.500 nih Pak. 3.500 untuk jenis arang kayu keras. Ini bahannya kayu apa ini? Ini bahan bakunya ini ada kayu mahoni, kayu pete, terus kayu sono, terus ada juga kemarin itu kayu rambutan. Mantap sekali. Kalau rambutan itu seperti ini Mas Hasilnya? Iya, itu pecah-pecah terus tapi bagus gitu rambutan. Kalau pete segini kayak gini, ini pete ini. Nah, pete. Ini untuk lokasi di mana nih lokasi? Ini lokasinya kita tepatnya di Dusun Gendor. Desanya ikut Banding, Kecamatan Dingin. Kita tepatnya ada di Kabupaten Semarang, Mas. Gitu. Berarti di Jawa Tengah ini? Jawa Tengah. Oke. Kalau ada yang mau membeli ataupun sekedar main-main, mungkin bisa menghubungi siapa? Oh boleh, kita bisa menghubungi adminnya, bisa saya sendiri bisa. Terus banyak kok di map ada produksi arang kayu itu ada, sudah ada. Cari saja produksi arang kayu di wilayah istilahnya Desa Banding, Dusun Gedor, Kecamatan Dingin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Itu sudah ada produksi arang kayu. Di map sudah saya buatkan. Di map juga sudah ada guys. Jadi ini yang mau main, yang mau intinya belajar di sini juga bisa. Belajar bisa ini? Bisa. Soalnya kita punya 3 pembakaran, nanti bisa tambah lagi. Ini sementara masih kecil Mas. Paling untuk produksi per bulan itu paling kisaran 4-6 ton paling. Itu dari masih sedikit itu. Jadi per 10 hari itu kita bisa mendapatkan dengan total kurang lebih itu 70-80 karung seperti ini untuk pasar lokal. Kalau untuk pabrik kita khusus bikin kantor sendiri untuk bahan-bahan yang tadi Mas. Bahan-bahan tadi yang seperti kayu keras itu yang seperti rambutan, terus kopi, terus asam. Tapi biasanya orang luar negeri itu bilangnya yang dicari itu tamarin gitu Mas. Tamarin itu kalau bahasa Jawanya asam gitu. Itu kalau orang-orang yang berpendidikan tinggi itu nyebutnya tamarin carcoal gitu. Saya kan nggak bisa Mas, soalnya saya kan orang desa, jadi nggak bisa ngikutin orang-orang sana gitu. Ya intinya saya bikinnya arang gitu. Kalau ada ikannya itu pernah ada itu, ya mungkin katanya itu bisa dikatakan buyer gitu ya. Dari Timur Tengah itu kok ke sini itu nyarinya ada tukang ngomongnya bahasa Indonesia itu aku nggak ngerti. Ya beliau itu mintanya tamarin gitu. Tamarin ki apa Mas? Asem Mas. Oh alah. Berarti arang asam yang istilahnya di desa kita itu masih melimpah itu untuk orang Timur Tengah luar negeri itu bagus kualitasnya. Namanya itu tadi tamarin carcoal gitu Mas. Begitu Mas. Oke. Ya ini untuk
karyawannya ya, sudah memiliki karyawan. Walaupun untuk pembakarannya sederhana seperti ini, sudah memiliki satu karyawan itu guys, namanya Mas Rahman. Tadi sudah sedikit berbicara dengan Mas Rahman. Dia orangnya pemalu ya guys. Saya naik terlebih dahulu, saya perlihatkan untuk bahan arangnya ya guys. Nah, ini di pinggir jalan. Ini untuk bahan arangnya bisa dilihat sendiri. Untuk kayu-kayunya, nah ini atapnya saja menggunakan seng. Nah, di bawah itu pembakarannya sederhana seperti itu. Dan ini ada toren untuk air. Ini torennya toren bekas. Nah, itu untuk sistem pembakaran satu lagi sudah siap. Nanti siap untuk ditata lagi dan dibakar. Itu kemungkinan juga 1 ton lah, 1 tonan itu segitu. Tapi pinggirnya itu sudah menggunakan genteng seperti itu. Ya, mungkin segitu dulu video Wongso TV kali ini. Apabila ada yang mau main atau belajar, bisa langsung ke lokasi yang sudah disebutkan oleh masnya tadi ya guys. Terbuka lebar apabila ingin main-main. Oke, see you next time. Bye bye.